Katanya dulu. Katanya dulu. Lagi deketan ya? Kalau yang dekat pakai ini aja, pakai headset ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Supaya tidak mendengung suaranya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah makan? Ya, sudah. Belum. Belum? Baru Belum. bangun? Ya, Bu. Gimana kabarnya coba hari ini ya? Baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ya, Bu. alhamdulillah. Nah, KM-nya ada? Ya, Ada. PMK. Silakan berdoa dulu. Pimpin sama KM ya. Ya, Bu. Siapa KM? Jun. Ya elah. KM. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Siap, Bu. On kamera semua kan? Iya, Bu. Siap, sudah. Temennya ada yang belum masuk? Siap, ada yang belum? Coba dikasih tahu ya di WA ya. Kalau bisa. Ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Siap, Bu. Oke. Terima kasih. Untuk absensi hari ini, Ibu kirim linknya di chat ya, di kolom chat ya. Bentar. Kirim dulu. Silakan dibuka. Sudah? Apakah sudah mengisi semua? Untuk absensinya ada di kolom chat. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Sudah? Ibu lihat dulu. Yang udah masuk siapa aja. Linknya bisa dibuka tidak? Tes, Enggak, Bu. bisa dibuka tak? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Apa masih ngisi? Bentar. Oke. Udah ada semua ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang di tempat kerja. Ibu share screen ya. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu.
Kalau misalkan kalian itu aja ya. Komen aja ya. Kalau suaranya, Bu, suaranya nggak jelas atau putus-putus gitu ya. Dengaran, Bu. Share screen ya. Sudah muncul? Ada Ya, Bu. tidak? Ada. Sudah, Bu. Sudah. Nah, materinya Ibu kirim di Google Classroom ya. Linknya Ibu sebentar. Ini yang Ibu kirim di WA Group ya. Link untuk Google Classroom-nya ya. Sudah bisa dibuka. Sudah bisa? Bisa dibuka belum? Udah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Oke. Baik. Nah, kita mulai ya. Pembelajaran kita hari ini itu mengenai bahaya-bahaya di tempat kerja. Oke, kita mulai. Maaf ini sinyal kayaknya kurang stabil. Kita mulai ya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu bahaya-bahaya di tempat kerja. Tujuannya apa kita mempelajari ini? Jadi tolong mikrofonnya ditutup dulu. Di unmute, di mute suaranya. Yudi, mikrofon Yudi, matiin Yud. Terima kasih. Tujuannya apa? Nah, yang pertama, peserta didik mampu memahami jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bahaya-bahaya di lingkungan kerja secara tepat. Dan yang ketiga, mampu menganalisis potensi bahaya-bahaya, kemudian penanganan bahaya, dan tindak pencegahan bahaya di bengkel pemesinan bubut. Nah, untuk persentase penilaiannya ya, itu dari 30% sikap yang terdiri dari penilaian observasi, itu kedisiplinan kalian, ketelitian, aktif, tanggung jawab, kemudian yang keduanya penilaian diri, dan yang ketiga penilaian dari teman sebaya, teman kalian sekelas. Nah, yang kedua itu pengetahuan, 30% bobotnya itu diambil dari lembar kerja peserta didik secara individu dan juga kelompok. Yang ketiga itu keterampilan, bobotnya itu 40% diambil dari persiapan kalian dalam mengerjakan tugas, kemudian pelaksanaan, dan hasil analisa. Sehingga hasil akhirnya itu didapat dari penjumlahan antara skor sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, apakah ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran sebelumnya mengenai K3? Coba ada yang masih ingat nggak? K3. Ada, Bu. Ya, adalah kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup. Ya, bagus. Nah, apa itu K3LH?
K3LH itu apa sih? Kesehatan, Instrumen yang melindungi keselamatan, pekerja. Ya, benar. Jadi, K3LH itu adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal yang merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Sekarang, apa hubungannya K3LH dengan bahaya-bahaya di tempat kerja? Ada yang tahu? Suatu kondisi yang dapat menyebabkan manusia atau orang cedera. Nah, itu ya. Jadi hubungannya K3LH itu dengan bahaya-bahaya tempat kerja itu karena K3LH sendiri itu merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Sekarang, apa yang kalian ketahui tentang potensi bahaya? Ya, Pak, potensi bahaya itu apa? Tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui. Nah, begitu ya. Nah, sekarang Ibu punya video. Ada suaranya tidak? Ada suaranya tidak? Ya, Bu. Ada. Disimak ya videonya ya. Lihat. Sampai bajunya kegulung gitu ya. Ini untuk video yang kedua. Masih proses. Bahayanya seperti apa? Kerjanya yang melesat ya. Biasanya itu hanya Oke. Mengapa sih kita perlu mengetahui potensi bahaya di tempat kerja? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita perlu mengetahui potensi bahaya di tempat kerja? Coba Juniko. untuk mencegah kerusakan pada tempat kerja, Bu. Untuk mencegah kerusakan pada tempat kerja ya, boleh, bagus. Nah, jadi ketika kalian mengetahui potensi bahaya di tempat kerja, maka kalian akan mampu meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi
bisa ini ya, mengantisipasi segala macam bahaya yang kemungkinan terjadi. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan tidak untuk masalah potensi bahaya ini? Ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut ke ini penugasan untuk kelompok ya. Ini untuk daftar nama kelompoknya. Kelompok 1 Abdul Jabar, yang kedua Arif Anwar, yang ketiga Eroy, yang keempat Melinda, yang kelima Imron, yang keenam Fatur Rahman, yang ketujuh MUD. Bisa diingat? Dicatat aja dulu ya. Untuk kelompok 1, terus untuk kelompok 2 Ibnu Jamil, Rafiq, hadir tidak? Enggak ada, Bu. Belum ada, berarti yang ada aja dulu ya. Ya, Bu. Bayu Setiadi, Ihwan, Tatia, Tritami, sama Rasya. Yang kelompok ketiga itu Fahmi, Dede Maulana, Abdul Kholik, Juniko, Ahmad Rosandi, Salsabila, Ahmad Wirdan. Oke. Ini untuk kelompoknya. Ini untuk langkah-langkah pengerjaannya. Nanti Ibu akan lampirkan LKPD-nya. Nah, dan untuk LKPD, Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, yang pertama, kalian harus pahami dulu modul ajar PDF yang sudah Ibu kirimkan tadi, yang di Google Classroom. Kemudian, video dan yang tadi Ibu tampilkan itu dipahami. Nah, yang ketiga, kalian Ibu diminta untuk menganalisis potensi bahaya apa saja yang mungkin terjadi di bengkel pemesinan bubut dari gambar yang telah ditentukan. Kemudian yang keempatnya, kalian diskusikan secara berkelompok, terus dikerjakan, dan setelah itu dipresentasikan. Nah, yang presentasi nanti itu bisa perwakilan tiap kelompoknya ya. Oke? Bisa dipahami? Gimana, bisa dipahami? Apakah suara Ibu terdengar? Ya, bisa, Bu. Oke. Ini untuk kelompok pertama. Bisa dilihat tugasnya ya. Kelompok pertama. Sabu. Nah, ini untuk kelompok 2. Gambarnya beda-beda, cuman masih sama-sama di bagian pemesinan bubut. Untuk kelompok 2, dan yang ini untuk tugas kelompok 3. Sudah mengerti sampai sini? Ya, Bu. Sekarang Ibu akan buatkan ruang untuk kalian diskusi. Ibu stop share dulu ya. Tadi yang kelompok pertama siapa saja? Bisa disebutkan untuk kelompok pertama? Perwakilan kelompok pertama, silahkan. Abdul Jabar, Arif Anwar, Eroy, Ikrom, Abdul Jabar, Arif Anwar, kemudian Eroy, Ikrom, terus Fatur Rahman, Melinda, sama Yudi, Bu. sama Yudi. Untuk kelompok 2. Kelompok 2. Siap, Bu. Siapa aja tadi kelompoknya? Ihwanuddin Bahrul, Tritami, Rafiq, Bentar. Ihwanuddin, kemudian
Rafiq, Rafiq. Kemudian Tritami, Tritami, Rasya, Rasya. Kemudian Ibnu Jamil, Ibnu. Terus Tatia, Tatia sama Bayu, Bu. sama Bayu. Ahmad Wirdan masuk kelompok mana? Kelompok saya, Bu, kelompok 3. Oh, kelompok 3. Ahmad Wirdan. Kelompok 3 terus siapa lagi? Ahmad Wirdan, Abdul Kholik, Abdul Kholik, Dede Maulana, Dede Maulana, Salsabila, Salsabila, Junico, Juniko, Ahmad Rosandi, Ahmad Rosandi, sama Fahmi. sama Fahmi. Untuk kelompok 3 lengkap ya, dan untuk kelompok 1 sama kelompok 2 ini kayaknya banyak yang nggak hadir. Mungkin Ya, nanti Bu. ya ditanyakan kenapa nggak hadir gitu ya. Ya, Sekarang Ibu akan buka ruangan untuk kalian diskusi. Silahkan bergabung. Silahkan bergabung yang belum. Elinda masuk kelompok 1 ya. Silahkan gabung ke grupnya. Dede Maulana masuk ke kelompok 3. Sudah bisa? Silakan diklik ikut bergabungnya. Klik bergabung. Supaya bisa diskusi sama teman-temannya. Sudah bisa belum Dede Maulana? Bisa tidak? Oke. Ibu akan mulai ya. Ibu akan ngecek ke tiap-tiap grup. Kelompok 1. Kelompok 1. Iya, Bu. Sudah mulai mengerjakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Baru bawa HP 1. Nggak ke bawah HP Iya. satunya, Bu. Berdua doang, Bu. Untuk lembarnya tadi ada di Yudi ya? Iya, Bu. Ada di Yudi. Nah, kan nanti di situ kalian sini diskusi aja berdua. Untuk gambarnya bisa dikirimkan via HP atau nanti didiskusikan Yudi. Itu untuk kolom 1 itu disuruhnya cari apa, kemudian kolom 2 disuruh cari apa, dan kolom ketiga suruh cari apa. Bu Dian. Ya, Misalnya Melinda balik mau rumah dikit, kebetulan nggak sih, Bu? gimana? Kan sekarang Melinda ada di rumah Intan. Melinda mau ke rumah Melinda dulu, kebetulan nggak sih, Bu? Berapa menit? Bu blur. Ya udah, nggak apa-apa. Diskusi aja sama Yudi ya. Diskusi aja sama Yudi. Nanti boleh untuk cari materinya, kalian boleh cari di Google atau dimanapun boleh untuk ngisi itu ya. Nanti sama penangannya seperti apa boleh dicari kalian browsing sendiri boleh ya. Oke? Ibu tinggal Ya, ya. Bu.
Silakan diskusi, diisi ya. Nanti kalau Ibu balik lagi harus sudah selesai. Bu. Ya, Melinda Melayu mah kebetul kayaknya, Bu. berapa menit? 5 menit cukup. Tapi jangan keluar dari sini. Ya, Melinda lah kekuatan yang gue wifi, Bu. Oh, ya nggak apa-apa, HP-nya ditinggal dulu. Nanti gabung lagi. Ya, oke? Aduh, Bu. Ya udah nggak apa-apa, pakai HP ini aja dulu ya. Oke. Ibu mau masuk ke grup kelompok 2. Halo, kelompok 2. Assalamualaikum. Gimana progresnya? Udah, Bu. Sudah? Aman. Sudah aman? Sudah terisi Aman, semua? Bu, kalau Bu mau nanya dong, Bu. Ya. Ini kan tugasnya ada 2 ya, Bu. Nah, yang satu dikosongin aja, Bu. Yang satu dikosongin nggak apa-apa, itu kan sama tugasnya ya. Iya, Yang Bu. lembar yang pertamanya aja yang diisi, sama yang lembar awal itu nama kelompok sama kelas kalian. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Itu kan ada 3 kolom ya di situ ya. Iya, Bu. Sudah diisi semua? Udah, Bu. Sudah, berarti aman ya. Nanti Aman, tinggal Bu. presentasi ya. Perwakilan atau Bu Perwakilan kalau aja. ganti-ganti boleh nggak, Bu? Boleh tukeran sama Bacain. Tatia. Ya, Bu, siap. Bacain. Nanti Tatia yang presentasi, berarti nanti hasil kerjanya dibagiin ke Tatia, nanti Tatia yang presentasi gitu ya. Ya, Bu, siap. Iya, Bu. Oke, Ibu tinggal ya, Oke, mau Bu. ke grup 3. Iya, Bu. Grup 3, pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Titik aman, ya grup 3 biasanya aman. aman. Grup 3, Aman, Bu. aman. Ya, Bu. Gimana, ada yang ini enggak? Ada yang kesulitan tidak? Jadi Maulana susah masuk katanya, Bu. Iya, Bu. Nge-lag katanya HP-nya, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Nanti kan setelah diskusi ini nanti kan gabung lagi ke ruangan utama ya. Iya. Ya, Nanti gabung lagi ke ruang utama. Dan nanti jangan jadi pendiam. Di nggak bisa dinyalain tadi mic-nya, Bu. Oh nggak bisa dinyalain. bisa. Oh, Aku kira aku sendiri, Bu. Ternyata si Abdul Malik juga sama oh katanya. sama. Oh gitu. Bu, Bu. Tapi sekarang aman bisa. Aman bisa, Bu. Ya udah. Aman. Bu. Ya. Yang tugas diisi, Bu. Ntar dipoto atau gimana? Diisi. Kemudian nanti kalian presentasikan. Yang presentasi boleh perwakilan atau Oh, satu disebutin pula, gitu ya? Ya Ahmad Rosandi atau nanti siapa aja yang presentasi. Ya. Ya, Bu. Ya, siap. Nah, Jun, ini di Google-nya gini, Jun, versinya, Jun. Kayak satu upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. nanti Ibu kalau misalkan waktunya udah selesai, Ibu kasih waktu untuk diskusi ini sekitar 10 menit cukup kali ya? Iya, Bu. Ya, sebutin San. Nanti Ibu Kayak- undang lagi kalian untuk bergabung ke ruangan utama, oke? Oke. Ibu mau ke kelompok 1 mau ngecek. San, sebutin San. Kayak gini, Jun. Kayak Udah belum? Ini, Bu, yang kayak gini bukan, Bu? Bentar. Mana coba lihat. Iya, boleh. Iya gitu. Boleh. Nah, nanti ditulis di itunya. Kan Ibu kasih lembar itu. Di Rokok YouTube, Bu, itunya, Bu. di Yudi. Nanti kamu diskusi sama Yudi. Nanti Yudi yang isi. Iya. Yang isi. Nanti setelah diisi, terus hasilnya difotoin, terus dikirim ke kamu. Nanti dikirim ke Melinda untuk hasilnya. Terus
Nanti Melinda presentasikan, di situ kan ada 3 untuk faktor-faktor 3, kemudian pencegahannya 3, sama penanganannya 3 kan ya? Nanti dipresentasikan ya hasilnya ya. Ya, Bu. Kita sampai jam 11.30 untuk diskusi ini. Nanti kita gabung lagi ke ruang Zoom utama, oke? Bu. Ya. Bu. Apa? Baterainya Melinda entok, pengen balik. Ya udah tuh sok cepet. Jadi tugasnya udah belum? Baterainya entok. Yud. Tugasnya gimana, Yud? Baru 1, Bu. Baru 1. Esok dikerjain boleh sambil searching boleh. Iya, Bu. Ya. Ya. Nanti waktunya sampai jam 11.30. Iya. Oke? Ibu ke ruangan kedua dulu. SKB. Sudah? Sudah semua? Bu, kalau yang ini nanti Jadi- dipresentasiin nggak, Bu? Yang ini, Bu, yang Yang mana? angket kepuasan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Cuma jangan, itu mah buat itu ibu aja, buat apa? Buat arsip ibu, Oh. buat data. Oh, berarti yang dipresentasikan yang ini doang ya, Bu? Yang tugasnya doang? Iya, yang tugasnya aja yang dipresentasikan. Nanti kalau misalkan misalkan kelompok 1 presentasi, nanti ibu misalkan kelompok 1, nanti kalian itu tanya ada yang mau tanya enggak gitu. Nanti kalau misalkan emang ada yang ditanyakan, tanya aja. Kalau misalkan emang enggak ada, nanti bilang tidak gitu. Oke? Oh iya, Bu. Oke. Bu, baca dong, Murun, Bu. Baca aja, nggak apa-apa. Ya, Bu. Bu, ya. ini sih topik tujuan sama petunjuk kegiatan dibaca nggak, Bu? Nggak usah dibacakan itunya aja, nama kelompok sama kelas, dan kalau misalkan untuk pesertanya cuma 2, nanti sisanya nggak ada, itu keterangannya apa. Oke? Oke, Bu. Sudah paham? Udah Paham. selesai? Paham, Bu. Udah, Bu. Udah kelar? Belum, Bu. Belum ketemu, Bu. Belum apa? Belum ketemu jawabannya. Belum ketemu. Carinya itu, pokoknya kalian tuh carinya potensi-potensi bahaya aja di teknik mesin bubut, di mesin bubut. Pokoknya di bagian di bengkel mesin bubut. Itu kan bisa potensinya itu kalau misalkan faktor penyebabnya itu dari manusia, ya berarti kelalaian manusianya. Karena tidak manusianya, orang itu, si operatornya itu benar-benar belum menguasai secara penuh pengoperasian mesin. Kemudian tidak menerapkan prosedur cara kerja yang aman, itu juga bisa. Nanti untuk misalkan bahaya-bahayanya nanti seperti apa, itu bisa terpeleset, bisa kesetrum, atau bisa kalau lalai itu bisa terjadi kebakaran gitu. Iya, Bu. Oke. Udah, gimana, Jun? Jadi, Jun? Sabar. Ngelag, cuy. Ngelag. Kalau sudah selesai, mau ibu itu lagi, mau digabung lagi semua gimana? Siap? Gimana, Jun? Udah selesai belum, Jun? Belum, anjay. Belum? Berapa lagi sih, Jun? Lama banget Juniko ya. So iya, holy kede. Diem, Kolik. Jangan numpang nama, Lik. Apaan tuh? Penahanan doang kan? Gimana? Udah pulang? Kerja udah ada, Bu. Faktor udah ada. Tapi satu lagi belum. Penanganan apa-apa? Penahanan ya belum. Kan penanganan itu bisa dilakukan penerapan bukan penerapan prosedur kerja yang aman, kayak si penanganannya itu apakah si orangnya itu harus gimana, harus pakai itu Bu gitu. Misalkan faktor-faktornya dari manusianya tidak bisa mesin, berarti si orangnya itu harus pelatihan mesin supaya bisa lebih maksimal gitu, supaya bisa lebih bisa gitu mengoperasikan mesinnya supaya tidak terjadi kecelakaan gitu, bisa. Oke?
Ya kayak waktu dites ke Panasrul kan? Kayak gitu Ya. bukan sih, Bu? Ya, Panasrul kan itu ya. Yang kayak gini bukan sih, Bu? Bisa dibacakan? Yang material teknik, yang kayak gitu bukan sih? Semacam kayak gitu. Bukan, lebih ke 5R-nya, bahaya-bahaya di tempat kerjanya. Kamu searching aja bahaya-bahaya di tempat kerja. Penanganannya seperti apa. Gimana, bisa? Nan, Bu, Bisa tidak? telepon na aku nanumet HP-nya teh. Nilat. Fahmi Alpandi itu masuk kelompok mana, Fahmi? Kami kelompok 3 deh, Tiga. Bu, kalau nggak salah. Oke. Itu yang 5 tuh, Bu, masih pada tidur. Masih pada tidur. Gagal. Udah di miss call, udah di apa, belum bangun-bangun, Bu. Ibu ini lagi ya, gabungin lagi ya. Nanti buat presentasi ya. Yudi, Bu. Melinda cuma bisa faktornya doang. Yud, aman gak Yud? Yud. Yudi. Bisa Yud? Bisa nggak? Baru faktor doang, Bu. Bu, ketemunya cuma faktor doang. Terus yang keduanya apa? Baru satu. Faktornya apa yang pertama? Faktor Faktor manusia. faktor lokasi kerja, faktor alam, faktor pelatihan yang digunakan, faktor manusia dari SOP masalah non SOP. teknik. SOP masalah non teknik. Nah, yang keduanya faktor apa tadi yang kedua? Faktor lokasi kerja. Faktor lokasi kerja berarti yang kolom kedua apa disuruh nyari apa? Penanganan penyebab kecelakaan kerja. Penanganannya yaitu seperti yang kolom kedua penanganan. Penanganan kalau misalkan faktornya itu dari lingkungan berarti penanganannya seperti apa? Apakah lingkungannya harus dibersihkan, harus diterapkan 5R, itu boleh? Boleh. Boleh. Berarti harus dilakukan bersih-bersih misalkan rutin, harus dilakukan perawatan mesin rutin, itu boleh. Nanti yang ke kolom ketiganya apa? Tindakan pencegahan. Tindakannya itu seperti apa? Berarti setiap karyawan harus mengikuti apa? Peraturan kerja. Ya, peraturan kerja boleh, atau karyawan harus bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar. Itu ya, yang kolom ketiganya seperti itu ya. Oke, silakan diisi. 6 menit lagi Ibu akan akhiri breakout ini, oke? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Udah, Bu. Jun, Sudah selesai kah? Udah. Udah? Kalau sudah, Ibu akan kembalikan kalian ke ini ya, ke ruangan lagi ya. Siap. Ya, Bu. ya Bu. Oke. Silakan kembali. Gimana? Sudah? Udah, Bu. Yang lainnya? Sudah selesai? Udah, Bu. Masih baru 8 nih.
tinggal di itu aja ya, tinggal bergabung aja, tinggal klik bergabung gitu. Nanti langsung gabung ke ruang utama. Tadi gimana diskusinya? Apakah ada kendala? Siap, tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah kalau tidak. Ini baru kelompok 3 ya? Sama Iya, Bu. kelompok 2, Bu. Oh, sama kelompok 2. Kelompok 1? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Kan? Halo guys. Danengnya per iya tuh ayah, ayah kan. Halo? Ya, Bu. Ya, selesai? Halo. Satu lagi, Bu. guys. Satu lagi. Satu lagi? Siapa, yuk? Oke, sok siap. Iya, Bu. Diskusikan sama temennya ya. Ya. Ya, Ini Dede sama Fahmi kemana cuy? Nggak tahu tuh. Salsa. Dipanggil, coba dipanggil di chat. Di grup suruh masuk lagi gitu pakai kode. Jun. Tindakan pencegahan satu lagi apa, woi? Itu notif siapa cuy? Coba. Wirdan. Suruh masuk pakai kode gitu. Klik. Pakai kode masuknya. Jun, Oi, tindakan pencegahan penyebab kecelakaan kerja apa, Jun? Satu lagi. Silakan diskusi, bantu temennya ya. nggak tahu selalu pakai APD. APD kan alat pelindung diri. Udah. Anu, Wing. Wing. Besukan. Bisik Mel dah. Rewel. Tan. Apa Siap lagi, beli, Jun? Tan. Tan. Ya. Awas ya. Beres. Sudah siap? Kita mulai Siap. presentasi ya. Ya, Bu. Ya, Siap, Bu. yang mau maju kelompok berapa? 1, Bu. Kelompok 1 dulu. Kelompok satu dulu. Apa? Deh, kejelas. Share screen tugas LKPD-nya ya untuk kelompok 1. Di parah. San ngomong, San. Kelompok 1. Siapa yang mau maju Ya, Bu. kelompok 1? Saya, Bu. Ya. San ngomong, San. Kelompok 1. Ngomong, San. Ya, Bu Jun. Oh, bisuna Bu, baik. tidak ada parah. suara, Bu. Kalau Bu, belum nggak ada siap, suara. kelompok 1 kalau belum siap, boleh kelompok 3 dulu yang maju. Sandi, Bu, perwakilannya, Bu. Kelompok 3, Perwakilannya Sandi. Juniko, Bu. Sandi. ini apa Juniko? Juniko. Holik, Bu, holik. Ya, iya, Olik dah. Ayo sok. Holik, Yang ngomong holik. kelompok 3, silakan. Seperti apa hasil diskusinya? Lek, ngomong, Lek. Ayo, Olik. Nggak bisa. Juniko aja, Jun. Ayo. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. 1, faktor lingkungan. 2, faktor manusia. 3, faktor peralatan.
Jun, namanya boleh. Penanganannya untuk kelompok untuk yang kolom kedua seperti apa? Kan tadi baru faktor-faktornya. Penanganan penyebab kecelakaan kerja Ya. dan waspadai kondisi lingkungan. Cek tingkat kesadaran korban. Periksa pernapasan dan kondisi luka. Kemudian tindakan pencegahannya seperti apa? Meningkatkan penerapan K3 di tempat kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3, Oke. pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, Bu. Oke, siap, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kemudian sekarang apakah ada tanggapan tidak dari kelompok 1 dan 2? Ada Tidak tanggapan? ada, Bu. Tidak? Tidak ada, Bu. Tidak. Tidak ada. Lanjut ke kelompok kedua. Kelompok 2 atau kelompok 1? Dua. Dua. Dua, Bu. Sok, silakan. Ayo. Kelompok 2. Faktor-faktor penyebabnya apa aja? Ya, faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja adalah faktor lingkungan, faktor manusia, dan faktor peralatan. Nah, Intan. kemudian penanganannya? Amati dan waspadai kondisi lingkungan. Tindakan pencegahannya seperti apa? Meningkatkan penerapan K3 di tempat kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, Bu. Oke, bagus. Sekarang kelompok 1. Ya, Silakan kelompok 1. faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Apa aja? Faktor manusia, faktor lokasi kerja, faktor alam. Nah, untuk yang penanganannya, yang pertama apa? Amati dan waspadai, Bu. Amati dan waspadai apa? Kecelakaannya apa lingkungannya? Lingkungannya. Oke. Kemudian tindakan pencegahannya seperti apa? Memakai APD. Oke, boleh, bagus. Kemudian Pekerja harus menerapkan SOP. ya bagus. Oke, bagus ya untuk presentasinya. Terima kasih karena sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Nah, sekarang Ibu akan berikan materi, membahas sekilas materi untuk penguatan kalian mengenai potensi bahaya di tempat kerja. Disimak ya. Coba. Potensi bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya di tempat kerja itu ada kategori A, kategori B, dan kategori C. ada C, ada D. D. Untuk kategori A itu terdiri dari bahaya faktor kimia, itu bisa dari cairan kimia, dari gas kimia, untuk bahaya faktor biologinya itu bisa dari alam, kemudian untuk faktor fisik itu bisa dari karyawannya atau pekerjanya, kemudian itu dari ergonomi itu dari posisi bekerjanya, misalkan mesinnya tinggi atau mesinnya pendek, yang kerjanya terlalu tinggi kan hadiahnya jadi bungkuk ya. Itu jadi ergonominya nanti lama-lama itu akan bermasalah dengan tulang belakangnya. Kemudian bahaya psikologi itu masuknya itu stres karena terlalu banyak beban kerja yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, itu bisa menjadi bahaya psikologi. Kemudian untuk potensi bahaya kerja kategori B itu termasuk kebakaran, listrik, bahaya mekanik, dan bahaya housekeeping. Yang C, kategori C, itu air minum, yang kedua toilet dan fasilitas cuci tangan, yang ketiga kantin atau tempat makan. Jadi air minum pun harus ada standarnya supaya menghindari dari bahaya-bahaya kategori C ini. Untuk air minum, toilet, fasilitas cuci tangan, dan kantin. Nah, untuk potensi bahaya kerja kategori D,
yaitu adanya intimidasi kayak bullying kayak gitu di tempat kerja, kemudian pelecehan dan penganiayaan. Itu masuknya ke potensi bahaya kerja kategori D. Jadi di semua tempat kerja, semua potensi-potensi bahaya ini pasti ada. Biarpun tidak selalu terjadi, tapi pasti ada. Jadi fungsinya kalian mengetahui, bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis potensi bahaya di tempat kerja itu untuk meminimalisir terjadinya bahaya di tempat kerja, gitu ya. Nah, sekarang Ya, Bu. Iya, Bu. mengenali potensi bahaya apa saja yang ada pada proses pemesinan bubut yang tadi Ibu minta. Yang pertama, mesin atau peralatan pemesinan yang digunakan. Benda kerja yang sedang dikerjakan, atau yang ketiga, operator mesin yang sedang bekerja. Kalau mesin, dari mesin itu bisa jadi mesinnya itu jarang dilakukan perawatan. Jarang dibersihkan, jarang dicek gitu secara berkala. Yang kedua, itu benda kerja yang dikerjakan, yang seperti yang tadi Ibu tampilkan. Sebentar ya, azan dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Yang pertama, mesin atau peralatan pemesinan yang digunakan. Itu karena si mesinnya jarang dirawat, jarang maintenance, itu bisa menyebabkan adanya potensi bahaya. Kemudian benda kerja yang sedang dikerjakan. Seperti yang contoh tadi, dari benda kerja ini itu untuk pencekamannya itu tidak maksimal atau hanya sedikit. Kemudian pencekamannya itu kurang kencang, jadi menyebabkan benda kerjanya itu bisa loncat atau bisa melesat gitu ya, bisa mengenai operator.
ketika sedang dilakukan proses pembubutan. Itu bisa. Kemudian untuk operatornya, operator mesin yang sedang bekerja, itu dia bisa ketika tidak memperhatikan SOP ataupun tidak menerapkan APD dengan tepat, itu dia bisa seperti tadi. Yang video yang pertama yang Ibu putar itu si pekerjanya itu hanya menggunakan kaos oblong dan dia itu memaksa ngambil sesuatu di depan mesin sedangkan posisi mesin sedang berjalan sehingga bajunya tadi gimana? Kegulung ya? Bajunya kegulung. Iya, kegulung. Gulung. Nah, kemudian untuk misalkan untuk kondisi urgent yang seperti itu, untuk di mesin, kita kalau misalkan dekat dengan tombol emergency, bisa langsung tekan tombol emergency. Kalau misalkan kondisi darurat seperti itu. Kemudian, lanjut, cara mencegah kecelakaan kerja pada pekerjaan pemesinan. Yang pertama, tata tertib bengkel mesin itu harus diterapkan dan harus dilakukan oleh seluruh karyawan, seluruh masyarakat, seluruh tenaga kerja yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua, peralatan keselamatan kerja di bengkel mesin bubut. Seluruh peralatan keselamatan kerja itu harus lengkap. Mulai dari APD-nya harus lengkap, kemudian prosedur-prosedur pengerjaan mesinnya harus lengkap, kemudian standar pengoperasiannya harus lengkap dan jelas. Nah, untuk yang ketiga, prosedur keselamatan kerja pada proses pembubutan. Nah, makanya tadi itu yang LKPD yang Ibu berikan itu, Ibu pengen tahu seperti apa analisis kalian mengenai pencegahan kecelakaan kerja di teknik pemesinan, khususnya di bubut ya. Jadi itu harus diterapkannya prosedur keselamatan kerja pada proses pembubutan. Jadi setiap mesin atau setiap proses kerja itu pasti ada prosedurnya. Prosedur yang harus diterapkan oleh semua pekerjanya. Oke? Nah, sekarang kalian mau bertanya tidak? Jika masih ada yang belum dipahami atau masih bingung, yang mau bertanya silakan. Jun, Yud, nanya Jun. nanya apa? Yuk, nanya boleh yuk. Apa aja kalau misalkan kalian masih bingung, kalau misalkan tadi waktu mengerjakan ada kendala, itu bisa disampaikan sekarang. Bu, Ya, 5R itu apa, Bu? 5R itu terdiri, jadi 5R itu diterapkan itu untuk meminimalisir potensi-potensi bahaya ini. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan belajar 5R. Nah, sekarang kalian cari tahu sekilas mengenai 5R sebelum kita mulai pembelajaran. Atau ada teman-teman yang lain yang tahu ada yang tahu 5R? Apa 5R? Teman-temannya yang lain, ayo nanti Ibu kasih bonus. Andi. Yo, yang tahu 5R apa? Bu. Apa 5R? Coba. Apa ayo 5R? Ayo yang tahu Ibu kasih bonus. Ibu kasih waktu 1. 5R adalah Apa? Ringkas, rapi, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, Bu. rajin. Ah, itu mah yang jawabnya barengan. Gak kaci. Coba itu pengen tahu. Ringkas itu seperti apa? Ayo, nanti pas waktu di minggu depan kita belajar 5R, jadi udah ada yang tahu gambarnya seperti apa. 5R apa, San? 5R ringkas, 5R itu rapi, kan tadi kan resik, ringkas. rawat, dan rajin. Nah, itu. Nah, Ibu pengen tahu 1 poin aja, ringkas itu apa coba?
Atau apa aja? Mau ringkas, mau rapi, mau resik, atau rapat, rawat, atau rajin? Ringkas merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja, Bu. Nah, oke, bagus, bagus. Siapa tadi? Ahmad Rosandi. Siap. Ya, Bu. Nanti dapat jajan es di kantin ya. Ya, Bu. Nah, Bahaya. coba ada yang bisa menyimpulkan nggak kegiatan hari ini? Pembelajaran hari ini apa? Seperti apa kesimpulannya? Sebelum Ibu tutup. Potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan selalu terdapat pada setiap proses aktivitas pekerjaan permesinan, khususnya pada permesinan bubut, Bu. Ya, bagus. Ada yang mau nambahin nggak? Apa, Jun? Bukan saya, Bu. Bukan. Siapa? Ada yang mau Abdul nanya Holik lagi? ya, Bu. Abdul Holik. Bu. Judi itu, Bu. Muhammad Judi, Mau Bu. tanya? Apa? Masih ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Gak ada, Bu. Oke, jadi kesimpulannya untuk Ya, pembelajaran sudah, kali ini Bu. yaitu apa? Coba baca. Tritami. Apa kesimpulannya? Potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan selalu terdapat pada setiap proses aktivitas pekerjaan permesinan, khususnya pada mesin bubut, Bu. Nah, gitu ya. Jadi safety first, stop accident before accident stop you. Apa artinya? Jadi keselamatan itu yang pertama. Hentikan kecelakaan sebelum kecelakaan menghentikanmu. Gitu ya. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan proses pemesinan. Mau pemesinan bubut, mau fresh, itu semua proses pemesinan. Oleh karena itu, setiap siswa praktek pemesinan perlu mengetahui potensi bahaya yang ada pada setiap tahapan proses pemesinan yang dilaksanakan. Sehingga siswa dapat berupaya untuk mengendalikan potensi bahaya yang ada dengan mengembangkan perilaku aman dan selamat dalam setiap aktivitas permesinan. Jadi safety first ya. Oke? Keselamatan yang paling utama. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan untuk Yudi pimpin untuk berdoa sebelum Ibu tutup. Yudi, ayo, Yudi. Muhammad Yudi Erlangga. Silakan Iya, Bu. berdoa. Gimana, Bu? Doa, biasa doa. Ya, Bu, Gimana doa? saya aja, Bu. Doa kayak siapa? Saya aja, Bu. Siapa aja boleh. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, kesehatan, keberkahan ya. Amin. Amin. Bilangin sama temennya, suruh masuk sekolah, jangan banyak alpa, nanti ketinggalan pelajarannya terlalu banyak. Nah, terus, Sandi, Bu. Iya, Bu. nanti dikasih tahu ya, ditanyain sama Siap, Bu. ujian gitu, ya. Siap, Bu. Terus, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar apa tadi? 5R dan APD. Jadi nanti akan nyambung dengan potensi bahaya ini ya. Oke? Siap, Bu. Nah, untuk hari ini Bu cukupkan. Silahkan kalian lab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Ya. Selamat makan siang dan jangan lupa sholat. Oke, Bu stop share. Dadah. Makasih ya.